wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini media As-Sunniyah Al-Jawhari akan menyampaikan dakwah-dakwah Islamiyah yang mengenai tentang bagaimana kita menyikapi bulan puasa Ramadan di pandemi ini. Dengan kami mendatangkan dengan Ustadz Bahrul Bola untuk menjelaskan semua tentang apa-apa yang dijelaskan pada bulan puasa Ramadan pada masa pandemi ini. Alangkah baiknya pada awalnya kita sebelum mengetahui tentang apa yang kita tanyakan pada bulan puasa Ramadan pada masa pandemi ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa puasa itu sendiri dan apa rukun-rukunnya itu sendiri. Baik, mari kita persilakan untuk Ustaz Baru menjelaskan tentang apa puasa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin alal imani wal yakin. Amma ba'd. Yang hormati para masyayikh dan guru-guru kita sekalian di Pondok Pesantren As-Sunniyah yang kita cintai, wabil khusus Rabi Ruhina Kiai Ahmad bin Jawhari Ma'tanallah yang fidul umri Sayyidina ya. Selanjutnya saya terima kasih kepada moderator Ustaz Rozikin yang memberikan waktu kepada kami untuk sedikit sharing atau mungkin belajar kembali tentang Kitabus Shaum, yaitu tentang mempelajari siapa sih yang diwajibkan untuk berpuasa dan syarat fardhunya itu siapa saja, dan juga rukun-rukunnya dalam saum agar kita melaksanakan ibadah puasa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang berlimpah seperti apa namanya yang kita harapkan. Sebelum kita mengetahui puasa itu apa, kita perlu ketahui siapa sih yang diwajibkan untuk melakukan puasa itu sendiri, siapa saja. Jadi untuk orang yang wajib melaksanakan puasa itu ada 3 kategori. Seperti yang ada dalam usul fiqh itu, yang pertama orang itu akan tertaklif tentang hukum. Itu memang syaratnya harus Islam, bulugh dan akal. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah yang diwajibkan orang puasa itu hanya orang manusia saja? Nah, kalau kita mau berpikir tentang syarat yang diwajibkan dalam sisi ulama fuqaha itu cuma syarat wujud shaum. Syarat wajibnya puasa itu cuma ada 3, yaitu Islam, bulugh, akal. Orang itu harus berislam dalam artian harus membaca syahadat, ya kita ketahui syarat untuk masuk Islam, dan juga harus balik itu dalam artian ya kita ketahui, entah itu dengan ihtilam selama ini, atau dengan zina, atau dengan waktu umur, batasan umur itu. Nah, mungkin dari sini, dari yang akal, orang yang berakal, yaitu ya pasti mengecualikan, yaitu orang yang gila. Otomatis orang gila itu tidak akan terwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, apakah yang diwajibkan puasa itu hanya orang Islam? Apa hanya manusia Islam saja? Ataukah jin? Apa boleh jin itu melakukan puasa? Nah, kalau melihat syarat wajibnya saum di sini, kayaknya seorang jin itu juga diwajibkan untuk puasa sama seperti kita. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali illa liya'budun, untuk ibadah. Nah, salah satu bentuk ibadah itu adalah puasa. Nah, maka dari itu, dari sisi akal di sini mungkin bisa mencakup
jin dan manusia. Manusia itu kan ada yang muslim, ada yang non muslim. Bahkan yang non muslim pun itu secara hakikatnya dia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kalau dia tidak melakukan puasa di bulan Ramadan kali ini. Karena apa? Karena dia dosanya itu dua. Orang kafir itu ketika di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini dia nggak puasa. Satu, yang pertama dosanya itu dia nggak mau iman, nggak mau bersyahadat, tidak mau percayai Allah. Itu dosa yang pertama, dosa yang paling agung. Kemudian dia juga akan terkena beban azab, yaitu yang berupa tarku siam, meninggalkan puasa. Nah itu nanti dalam Al-Quran itu masalah kakun fisakor dan kakun minal musallin, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Kenapa mereka orang-orang kafir dimasukkan ke neraka sakor? Padahal mereka kan dalam artian kalau melakukan puasa ya nggak sah, melakukan sholat ya nggak sah. Terus kenapa dia kok bisa masuk neraka sakor? Dalam minal musallin, karena mereka tidak melakukan sholat. Nah, kita samakan dengan sholat. Nah, sholat kan juga rukun Islam, puasa juga rukun Islam, sama seperti sholat. Berarti dalam artian orang kafir itu sebenarnya juga kena taklif untuk melaksanakan puasa. Dan juga jin tadi juga gitu, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu nanti di akhirat itu akan yang kita imani ada dua tempat, yaitu neraka dan surga. Itu akidah kita. Tapi untuk akidah tetangga itu ada yang mengatakan ada sekat antara neraka dan surga. Bisa dilogika gimana? Mungkin katanya mereka itu ada manzilah dengan manzilatin. Ada tempat di antara dua tempat. Yaitu nanti ada tempat di antara surga dan neraka. Itu sebenarnya pembahasan tentang akidah yang itu seru sebenarnya untuk dibahas. Mungkin kita bahas lain waktu kalau ada kesempatan. Nah itu tentang siapa sih yang wajib untuk melaksanakan puasa. Nah yang wajib itu ya manusia dan juga jin, sebenarnya diwajibkan. Kemudian juga manusia yang Islam dan non Islam sebenarnya, Muslim juga diwajibkan. Namun karena dia tidak baca syahadat, tidak Islam, otomatis dia meskipun melakukan puasa, dia tidak akan sah puasanya. Itu masuk dalam kalau dalam fikih itu wujud tolak teluk. Dia dituntut, tapi kita nggak wajib untuk menyuruh dia untuk melaksanakan puasa. Kalau kita suruh untuk puasa, ya otomatis dia tidak sah. Kemudian untuk fardu-fardunya puasa, atau kita ambil dari referensi Kifayatul Akhyar di sini. Untuk kalau itu shaumi khamsatu asya, tabarukan saya baca terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan barokah dari Abi Syuja dan juga Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Hisi, dan dari pengarangnya sendiri. Faraidul shaumi khamsatu asya'a, al-awwal an-niyatu wal imsaku ayat akli wa syurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'i wa kadzalikal ma'rifatu bi tarafil nahari. Itu simpel saja fardu-fardunya puasa. Yaitu yang pertama adalah niat, yang mana kita ketahui dalil tentang kewajiban niat ini sebenarnya ada khilaf. Sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam itu khilafnya lafzi. Dari hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, dari Sayyidina Umar, riwayat dari Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat. Kalau Imam Syafi'i sendiri kan yang mengatakan innamal a'malu innamas sihatul a'mali binniyat. Ada yang ditakdirkan itu sihah, kata-kata sihah. Nah, sedangkan ulama Hanafi itu beda, mengatakan innamal kamal, sempurna. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan entah itu wasilah atau maksud pun itu akan nanti
urgensi ke niat. Kalau nggak ada niat, entah itu berupa ibadah wasilah atau maksud, maka dia tidak akan sempurna, itu tidak sah, bukan sempurna, tidak sah. Kalau Imam Hanafi itu apa namanya jelasnya di sini. Kalau Imam Hanafi kalau katakan niat itu yang wajib ketika ibadah yang maksud, seperti ibadah maksud dalam artian sholat. Nah, sholat itu ibadah maksud, maka kalau sholat gak niat juga tidak akan sah. Nah, namun yang dimaksud kamal itu ketika wasilah untuk melaksanakan maksud tersebut, yaitu kita bisa melakukan sholat kalau kita sudah apa Melakukan kita mau melakukan sholat, bisa sah sholatnya, kita harus melakukan apa dulu? Niat. Dan juga apa? Sebelum apa namanya masuk sholat, wudhu dan sebagainya. Nah, wudhu itu kan wasilah, bukan tujuan kita. Tujuan kita kan apa? Tujuan kita? Yaitu untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai orang mukmin itu sholat kan, bukan menggugurkan kita kewajiban kita wudhu, kan nggak ada kewajiban wudhu. Nah, perbedaan ulama di situ. Dalam artian kalau ulama Hanafi itu nggak mewajibkan niat dalam wudhu. Kenapa nggak wajib? Karena apa namanya wudhu itu cuma wasilah perantara agar orang tersebut sah untuk melakukan sholat. Ketika sah sholatnya atau itu, maka wasilah tersebut itu nggak wajib untuk niat. Dan sebenarnya perbedaannya di situ. Nah, biar nggak salah kaprah tentang apa namanya niat tersebut. Dalam artian niat di sini untuk puasa itu semua ulama mewajibkan, karena puasa itu adalah ibadah maksudah, ibadah yang dituju, bukan ibadah wasilah seperti wudhu. Itu apa namanya? Yang pertama niat, yang kedua al-imsak anil akli wasyurbi wal jima. Apa namanya? Mencegah atau menahan dari makan dan minum dan jima. Nah, kenapa di sini itu yang apa namanya? Yang diterangkan dalam paragrafnya saum di sini itu adalah akal syukur jima. Itu hal yang bisa dilihat oleh mata, panca indera, atau hal yang perlu dibatin. Misalnya kira-kira akal syukur jima itu hal yang bisa dilihat atau dibatin. Kalau menurut saya dua-duanya bisa. Akal makan. Nah, gini, kenapa padahal kalau kita ketahui ya, sebenarnya kalau ibadah puasa, ibadah apapun ya, kalau misal ada unsurnya, ria, kalau ada unsur takabur, saya orang yang paling ini ibadahnya paling wow ini, ya, seperti wali, itu kan kita yakin bahwasanya orang yang ibadahnya seperti itu akan dilebur pahalanya. Nah, tapi kenapa dalam takrif di sini kok nggak masukkan ijnabul ria, wal ujubi, wa takabur, kok nggak ada redaksi seperti itu. Nah, ini yang perlu kita apa namanya pahami tentang usuluddin, ihsan, dan juga apa namanya rukun Islam itu apa namanya, kita kan ini puasa itu kan salah satu apa rukun Islam yang yaitu berupa puasa. Nah, kalau apa namanya hukum-hukum Islam, apa rukun-rukun Islam itu semuanya berkaitan dengan dua hal, berkaitan dengan dua hal. Dohir kita yang tampak dengan panca indera itu yang kita hukumi di rukun Islam. Nah, seperti ada orang apa namanya dulu ada Ukaja itu dulu pernah dimarahi sama kanjeng Nabi. Kenapa? Dia membunuh orang apa namanya orang kafir yang sudah membaca syahadat. Dia kenapa sahabat ini kok membunuh orang kafir tersebut? Karena dia berdalil, wahai Nabi, apa namanya itu cuma abang-abang lambe. Dalam artian syahadatnya itu untuk mencegah diri agar dia tidak terbunuh. Dalam artian ucapannya syahadatnya, dia mengucapkan rukun Islam yang pertama itu bukan dia niatan dalam hati, dia apa namanya cuma dalam lisan saja. Saking dia apanya dalam keadaan terdesak terbahaya seperti itu mengucapkan syahadat. Nah, apa jawabannya kanjeng Nabi? Jawabannya Nabi, hai baca, apakah kamu tahu hatinya? Apakah kamu sudah apa namanya membelah hatinya? Apakah kamu sudah tahu di dalam hatinya seperti apa? Kita kan belum tahu. Ya udah kita hukumi secara dohirnya. Kalau dia mengucapkan syahadat, ya udah kita cegah, jangan sampai kita bunuh mereka ya. Sama seperti apa namanya dengkotnya orang munafik itu, Ubaidillah bin Salul juga gitu. Dia menampakkan apa namanya
keislamannya dipanggil Nabi, puasa, sholat, syahadat, tapi di belakang dia seperti racun yang sangat menakutkan yang membunuh untuk kanjeng Nabi. Banyak banyak ceritanya yang mungkin teringat untuk kita semua saat Sayyidah Aisyah itu difitnah telah melakukan naudzubillah perselingkuhan dengan Sufyan bin Mu'attal ketika kanjeng Nabi saat kanjeng Nabi itu yang didengkot yang munafik itu yang manas-manasi mengumbarkan api kecemburuan di kanjeng Nabi. Akhirnya kanjeng Nabi sampai enggak mau menyapa Aisyah. Dan singkat cerita bahkan Sayyidina Ali juga menasihati, bukan menasihati, itu adalah berdiskusi dengan kanjeng Nabi. Baik kanjeng Nabi, dunia itu tidak selebar daun kelor, dalam artian berekor. Itu peribahasa kasarnya Sayyidina Ali berkata begini. Lah peribahasa tersebut itu didengarkan sama siapa? Sayyidah Aisyah. Lah itu yang menarik. Akhirnya kalau kita belajar lebih dalam tentang ilmu hadis itu, riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu pasti tidak akan menyebutkan Sayyidina Ali. Kenapa kok Sayyidina Aisyah tidak menyebutkan Sayyidina Ali? Padahal pasti di setiap aktivitasnya kanjeng Nabi itu pasti ada Sayyidina Ali muncul di dalam kehidupannya kanjeng Nabi kan. Namanya sahabat terdekat, apalagi menantu kesayangannya kanjeng Nabi. Nah, tapi kenapa di riwayatnya Sayyidah Aisyah kok nggak pernah ada kata-kata Ali? Disebutkan itu pasti rojulun. Nah, jadi ketika ada riwayat jadi Sayyidah Aisyah kok mengatakan rojulun, pasti yang dimaksud rojulun laki dalam riwayat Sayyidah Aisyah itu adalah Sayyidina Ali. Yaitu dalam artian ya, makanya untuk para syabab ketika sudah beralakan dengan markah itu hati-hati. Dalam artian kalau saya umpamakan yaitu hati perempuan itu seperti kaca yang jatuh. Kaca yang jatuh teman-teman, kaca yang jatuh, kalau kaca jatuh kan disatukan kan? Bisa. Tapi kalau untuk kaca lagi itu kita bisa sempurna apa enggak? Ya enggak, kan masih kelihatan rengkat-rengkatnya kan. Ya seperti itu. Dalam artian rasa sakitnya Sayyidah Aisyah sudah seperti kaca yang jatuh. Akhirnya meskipun Sayyidina Ali nanti ujung-ujungnya itu memberikan nasihat kepada kanjeng Nabi untuk menyarankan mungkin jangan tahu orang ini yang lebih tahu paham tentang kejadian gini-gini. Nah akhirnya jadi muncul bahwasanya Sayyidah Aisyah itu bukan orang yang bersalah. Dia nggak melakukan perselingkuhan di belakangnya kanjeng Nabi. Nah, itu kembali ke situ malah. Ya. Agak tanya. Intinya untuk puasa karena ini masih dalam rukun Islam, maka kita hukumi dua. Makanya di takrifnya puasa itu adalah al-imsak, al-akli, wasyurbi, wal jima. Lah ketiga-tiganya ini semuanya adalah yang tampak dengan mata, tidak menyebutkan hal yang ada dalam hati. Karena memang rukun-rukun Islam salah satunya puasa itu tidak berkaitan dengan hati. Untuk yang berkaitan hati kebanyakan itu tentang rukun iman. Rukun iman semuanya itu berkaitan dengan hati. Untuk mempolarisasikan duanya ini, itu rukun Islam dan rukun iman itu dengan ihsan. Anta budawa ka anak kata fa ilam yakun tarahu fa inahu yaraka. Nah, itulah sempurnanya Islam dari situ. Rukun Islam, rukun iman, rukun Islam dari dohir, rukun iman dari batin, kemudian ada ihsan yang penghubung antara batin dan dohir. Ya, itulah menjadi perfectnya Islam daripada agama-agama yang lain. Jadi itulah kesimpulan dari menanggapi bulan puasa Ramadan di masa pandemi. Dan kita akan menyingkapi tentang masalah-masalah puasa yang terjadi pada masyarakat awam. Ini gimana? Nah, ketika terkadang sekarang banyak anak muda mengutamakan puasa daripada sholat. Nah, kalau ketika kan ketika bubur udah, nah itu dicakup dibungkus dengan kata silaturahim. Nah, supaya apa? Supaya merekat hubungan antara keluarga gitu. Tapi ketika kita menyatakan sudah sholat belum, itu kan biasa. Tapi ketika kita menyatakan puasa, loh kok nggak puasa kan gitu. Lebih mengatakan puasa apa? Sholat. Nah, di sini kita yang ditanya di situ. Oh, jadi ketika yang sekarang kan sering ya, ada acara bersama itu berarti yang sering ucapan yang dibincangkan itu tentang puasanya. Dalam artian mereka
bukan meninggalkan tadi ya, laksanakan tadi. Untuk sholatnya tetap dilaksanakan apa ditinggalkan? Banyaknya itu tetap dirasakan tapi dengan mengundur-mundur waktu. Nah, Oh, nolak waktu. nah, Apalagi yang diolor itu ketika bubur pasti kan sholat maghrib ya. ya yang kita Nah, jadi kalau dilihatnya saya, kalau saya salah mohon maaf ya, ini mungkin kalau pengalaman saya ketika bubur sebenarnya sih semuanya urgent, semua puasa sholat itu juga penting, tapi kan yang mungkin kalau kita telisik sejarah tentang kewajiban yang turun ketika puasa dan contohnya sholat itu kayaknya yang lebih dianggap lebih utama adalah sholat. Satu, karena apa namanya sholat langsung perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah kejadian Isra Mi'raj itu, dan juga kelak di akhirat amal yang pertama kali akan dihisab yang menjadi apa namanya standar manusia itu baik atau tidak nanti di akhirat adalah ada sholat itu. Ketika sholatnya baik otomatis insya Allah apa namanya amal-amal yang lain akan baik. Kalau sholatnya buruk nanti insya Allah kan amal-amal yang lain akan buruk juga. Itu sesuai sebenarnya dengan apa namanya dalam Al-Quran itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim inna sholata tanha wal munkar inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam artian dengan kita melaksanakan sholat secara syar'i ya, bukan secara lugawi. Kalau sholat secara lugawi adalah doa. Jadi yang dimaksud ketika diitlakan seperti itu kita kembalikan ke syarat, yaitu adanya muftatahkan ditakbir pada muftatahkan ditaslim, diawali dengan takbir dan akhiri dengan taslim. Itu yang dimaksud sholat. Ya ketika kita melaksanakan sholat dengan sempurna, maka kita akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Salah satu perbuatan keji dan munkar itu ketika apa namanya seseorang tersebut meninggalkan kewajiban, itu kan perbuatan yang keji bahkan munkar. Nah otomatis sebenarnya yang perlu kita urgenkan itu ya harus kita perbaiki lebih dulu adalah sholatnya. Kalau insya Allah kalau sholatnya baik, dia akan puasanya ikut baik. Tapi yang perlu kita ketahui, kadang bertanya-tanya, kita sholat ya bari, sholat bukan jamaah, tapi kenapa aura kita untuk melakukan maksiat masih belum meronta-ronta untuk melakukan maksiat tersebut? Nah, sebenarnya ini kita kembali ke apa namanya tadi itu as-sholat itu pakai isi makrifat. Jadi nggak sembarangan sholat yang bisa tanda fahsya wal munkar. Nah, dalam artian sholat yang memang sempurna, yang ideal yang dikehendaki Allah itulah yang akan bisa mencegah dari keji dan munkar. Kalau sholatnya sudah sempurna, sholat rukunnya dan juga bahkan hatinya itu sudah khusyuk, bila seperti apa yang diterangkan Imam Ghazali itu syarat rukunnya sholat adalah khusyuk. Kalau nggak ada khusyuk nanti lah itu apa namanya itu nanti akan akan terhindar dari keji dan munkar. Nah kemudian kalau kita kembali ke permasalahan tadi, sebenarnya pasti ada sisi positif dan juga sisi negatif. Kita ambil positifnya, kemudian kita jauhi yang negatifnya. Ya mungkin sisi positifnya anak muda yaitu menggelora apa namanya hubungan tali dalam tanda kutip, tapi jangan sampai ada ikhtilat atau percampuran antara perempuan dan laki-laki. Apalagi kalau ada unsur sama ada embel-embel skrip cari jodoh lah, itu mungkin yang menjadi problem di syarat nanti. Nah kalau mungkin dari sisi silaturahminya baik, kemudian ketika berbincang-bincang dengan puasa itu baik, kita nggak menganggap kita nggak boleh berbincang harus bincang sholat, ya enggak. Kita mereka mau berbincang tentang syariat kita acungi jempol. Dalam artian zaman sekarang loh, kalau anak muda mau berkata tuh berbincang-bincang tentang agama itu loh, itu kan sudah ada nilai plus. Nah mungkin itu juga yang perlu dihindari mengakhirkan waktu maghrib itu. Kalau kita tahu dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada qaul jadid sama qaul qadim. Kalau qaul jadid mengatakan waktu sholat maghrib itu cuma cukup untuk bersuci, kemudian wudhu, kemudian
sholat 2 rakaat, kemudian sholat maghrib sudah selesai. Ketika hal ini sudah terkumpul itu langsung habis. Namanya singkatnya seperti itu kalau jadi. Tapi kalau qadim itu enggak. Kalau qadim itu mulai dari guru syamsi ila gosakil sampai hilangnya megang merah. Nah itu batas waktu qaul qadim. Nah tapi yang diamalkan yang ditarjih menurut ulama-ulama ashabunya Syafi'i itu yang ditarjih adalah qaul qadim. Karena dalil dari qaul qadim itu lebih akuat daripada qaul jadid. Itu ada 12 atau 14 masalah. 14 masalah-masalah qaul qadim sama qaul jadid yang dimenangkan qaul qadim. Salah satunya itu ketika mengenai waktu maghrib. Nah, mungkin untuk para pemuda yang ingin mengadakan bubur kemudian kok ada acara buburnya itu molor hingga melaksanakan sholat maghribnya itu diakhirkan, itu jangan sampai hilang mega merah. Itu batas akhir menurut qaul jadid yang diamalkan oleh ashab Syafi'i. Ya mungkin itu untuk, jadi saya nggak mau hukum itu gimana, tapi saya lihat dari mungkin sisi positifnya, sisi negatifnya seperti ini ya. Mungkin bisa dipahami, kalau kurang atau ada kesalahan kami mohon maaf. Ya itulah penjelasan judul dari bab kitab Shaum dari Ustadz Kang Darul. Semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang apa-apa yang dijelaskan oleh Ustadz Kang Darul. Semoga kita bisa melaksanakan puasa dengan penuh barokah dan penuh dengan kesehatan. Karena di masa pandemi ini kita selalu berantusias untuk menjaga kesehatan agar supaya puasa kita bisa penuh dan barokah. Ya sekian apa-apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.